Proses perjalanan tasawuf Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cici Cindroti Lalu, kelas 11 IPS 2. Sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembarannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufilah yang menempuh jalur yang benar karena mereka yang memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan dan betul-betul mengalami ketenteraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali mengatakan ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral atau sifatnya yang buruk dan tercela sehingga mengantarkannya kepada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah serta menghiasinya dengan ingat kepada Allah. Seorang murid yang menempuh jalan sufi harus konsisten menjalani hidup, menyendiri, diam, menahan lapar, dan tidak tidur pada malam hari untuk membina kalbunya. Manfaat hidup menyendiri adalah mengosongkan kalbu dari pesona duniawi. Diam adalah untuk menyuburkan akal budi, membangkitkan rendah hati, dan mendekatkan ketakwaan. Rasa lapar dapat mencerahkan kalbu, sementara terjaga pada malam hari adalah untuk menjernihkan dan mencemerlangkannya. Oleh para ahli, corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf al-khali, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau ahwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridha, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, gadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafat tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarangan orang. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham ittihad, hulul, dan syatahahat para sufi yang menurutnya begitu bahaya bagi kaum awam. Sebagian besar karya tasawufnya memang ditujukan untuk kaum awam atau kalangan sufi pemula. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, atau fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi, bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud, kesaksian batin. Orang-orang sidik, para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Perjalanan menuju puncak itu dinamakan suluk. Salik atau orang yang menempuh suluk akan sukses bila sempurna substansi hatinya dan mempunyai iradah atau kemauan atau ketetapan hati. Sebelum melaksanakan suluk yang ditandai dengan usaha menyikapkan tabir yang melintang antara dirinya dan Allah, yakni harta, kehormatan, taklid atau fanatisme, aliran, dan maksiat. Ketika tabir-tabir itu tersingkap, seorang salik membutuhkan seorang guru yang menuntunnya dan butuh tempat untuk mengasah ketajaman batinnya, yaitu zawiyah sebagai tempat khalwadah dan mengkonsentrasikan hati. Dalam perjalanan itu, si salik akan melewati tahapan demi tahapan yang mengantarnya pada status-status spiritual tertentu atau manazil. Bila suatu status belum mantap, ia disebut hal atau keadaan. Bila sudah mantap, disebut makam atau posisi. Dalam 3 ihya, Al-Ghazali menyebut 8 makam sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap atau raja, takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Cinta adalah makam yang tertinggi yang membuahkan rindu atau syauq, intim, uns, dan rida. Untuk melewati setiap tahapan, seorang salik harus melakukan riyadah dan mujahadah. Adapun yang dinamakan riyadah atau latihan kerohanian adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Berikut adalah foto atau penampakan wajah dari Imam Al-Ghazali.